Halo Sobat Tekno, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Balik lagi sama gua, Oik Yusuf dari Kompas Tekno. Dalam video kali ini kita akan ngebahas kamera mirrorless Canon EOS M50 Mark II. Kamera ini sebenarnya udah beredar cukup lama ya di pasaran semenjak pertengahan tahun lalu paling enggak. Tapi EOS M50 Mark II ini tetap merupakan pilihan yang menarik khususnya buat content creator atau vlogger. Kira-kira kenapa tuh alasannya? Langsung aja kita simak video reviewnya berikut ini. Kalau dari segi hardware, sebenarnya EOS M50 Mark II ini bisa dibilang masih sama ya dengan pendahulunya yang EOS M50 generasi pertama keluaran tahun 2018. Kayak sensornya misalnya, ini dia masih pakai sensor APS-C dengan resolusi 24 megapiksel yang dipasangkan dengan prosesor gambar Digic 8. Ini crop factor-nya 1,6 by the way. Tingkat sensitivitasnya itu native ISO 100 sampai 25600 dengan ekspansi sampai kisaran 51000. Untuk sistem autofocusnya dia menggunakan dual pixel CMOS AF dan ada juga burst rate maksimal sebesar 10 fps atau 10 frame per detik. Sayangnya nggak ada fasilitas in-body image stabilizer alias IBIS sih. Tapi ada digital IS alias electronic IS 5 axis yang akan aktif kalau misalnya kita merekam video. Selain dari hardware-nya, desain fisik dari EOS M50 Mark II ini juga nggak berubah ya dibandingkan dengan pendahulunya gitu. Masih dengan styling mini DSLR dengan bagian punuk di sini yang memuat electronic viewfinder dan unit flash. Ini bagian viewfinder by the way. Kemudian di sini itu ada hand grip dan agak pendek, tapi masih lumayan banget untuk ngasih kita grip yang mantap di kamera ini ya. Jadi kamera ini tuh nggak berasa licin ataupun gampang jatuh walaupun dipakai tanpa strap seperti sekarang. Jadi di sini ada rubbernya dan ini lumayan grippy banget. Jadi di tangan pun kamera ini kerasa mantap gitu. Dan di bagian thumb rest di sini juga ada karetnya. Flash di Canon EOS M50 Mark II ini punya guide number 5 meter di ISO 100. Dan karena dia fix kayak gini jadi nggak bisa ditekuk ke atas gitu ya kalau untuk bouncing gitu misalnya supaya cahayanya lebih soft. Nah tapi di sini juga ada hot shoe standarnya Canon, jadi kita bisa memasang aneka macam flash Canon yang banyak tersedia di pasaran ya modelnya, termasuk juga dari third party yang beragam. Untuk layout tombol dan knobnya ini masih sama kayak EOS M50 yang generasi pertama ya, jadi tombol-tombol dan knobnya itu ngumpul semua di bagian kanan. Jadi ini bikin semuanya jadi gampang dijangkau ya oleh tangan kanan gitu, lewat pakai jari telunjuk maupun jempol. Dan di sebelah kiri ini nggak ada sama sekali. Untuk fungsi-fungsinya kita mulai dulu dari depan nih. Ini yang paling jelas, paling obvious. Ini di bagian depan sebelah kiri adalah tombol untuk melepas lensanya ya. Ini. Dan kemudian kita bisa lihat di bagian top plate ini ada beberapa tombol dan knob juga. Jadi first and foremost ini pasti tombol shutter ya, fungsinya untuk mengambil foto di mode foto. Dan tombol shutter itu dikelilingi oleh ini ring controlnya untuk mengubah-ubah parameter pemotretan kayak misalnya shutter, aperture atau exposure compensation. Terus di sebelah kanannya ini ada tombol record dedicated, fungsinya untuk merekam video. Setelah itu di sebelah kiri bawahnya ini ada tombol custom. Fungsinya ini secara default adalah untuk mengatur ISO. Terus ini adalah mode dialnya. Ada beberapa mode di sini kayak misalnya mode video, kemudian mode scene, ada mode auto, program, dan ada beberapa pengaturan manual. Dan tombol powernya itu, knob powernya ada di sebelahnya mode dial kayak gini untuk nyalain kameranya. Jadi di bagian belakang ini ada beberapa tombol lagi ya, kayak misalnya yang paling dekat sama thumb rest ini, bagian atas ada tombol untuk exposure lock, dan di bawahnya ini ada tombol buat ganti lokasi AF point. Kalau kita tekan, kemudian kita tekan pakai D-pad, kita bisa mindahin lokasi AF point-nya. Kemudian di bawah itu ada tombol info, ini fungsinya untuk mengubah informasi apa aja yang ditampilkan di layar, dan kita bisa setting informasinya di menu, kayak gini ya. Kita bisa milih ini tampilan histogram, level, dan lain-lain. Di bawahnya ada D-pad yang secara default ini sebelah kanannya untuk manggil flash, sebelah kiri untuk mengubah ke autofocus atau manual focus, bawahnya adalah trace, dan di atasnya exposure compensation. Ini tombol key menu. Nah tapi tombol-tombol di area D-pad ini fungsinya bisa di customize juga ya, jadi nggak harus seperti yang tertera di label gitu.
Oh ya, ini touchscreen juga by the way, jadi kalian nggak harus pakai D-pad-nya untuk ganti-ganti ataupun tombol dial untungnya. Jadi kalian bisa aja geser. Nah, dengan layar. Terus ini adalah tombol untuk panggil Q menu atau quick menu. Ini juga ada dalam bentuk virtual by the way di pojok kanan atas. Terus di bawah sini adalah tombol playback dan tombol menu untuk masuk ke menunya. Ini kita bahas dulu quick menu. Ini praktis banget buat ganti macam-macam setting yang biasanya dipakai waktu pemotretan atau ngerekam video ya. Kalau untuk menunya ini khas Canon banget ya, dan navigasinya ini mudah karena kita juga bisa pakai touchscreen ya untuk navigasi menu kayak gini. Jadi nggak harus pakai D-pad ya. Dan ini juga ada setting my menu yang kita bisa atur, kita bisa taruh semua settingan yang sering kita pakai di sini ya. Dan sekarang kita beralih ke bagian samping sini ya, dekat hand grip. Ini juga ada konektor, dan sini ada konektor micro USB dan HDMI. Sayangnya konektor micro USB ini tidak bisa untuk melakukan charging baterai. Di sini ada juga tombol khusus untuk manggil setting WiFi di kameranya. Dan terakhir, ini mungkin yang paling penting juga untuk content creator ataupun vlogger, yaitu konektor input mic dengan jack audio 3,5 mili standar. Kalian bisa langsung pasang, kemudian kalian tancapkan mic-nya ke input jack microphone ini. Nah, tadi gue bilang semua tombol kendali itu ada di sebelah kanannya ya, EOS M50 Mark II ini. Kenapa di sebelah kanan semua? Soalnya layarnya ini bisa muter ke depan alias fully articulated kayak gini, dan ini berguna banget buat kalau misalnya kita lagi mau vlogging atau mau selfie gitu ya. Dan layar 3 inci ini mungkin satu feature yang paling gue suka dari EOS M50 Mark II karena dia ini responsif banget. Jadi buat mindah-mindahin titik autofocus misalnya, dia bisa langsung ngikutin gerakan jari gitu. Yang nggak kalah penting juga dari touchscreen-nya adalah ketika kita ke mode video sekarang, di layarnya ini ada tombol record virtual ya, di sebelah kanan atas ini. Dan ini akan jauh lebih mudah ditekan ketimbang kita harus tekan tombol record yang di sebelah sini ya. Seperti layaknya kamera mirrorless modern, kamera Canon EOS M50 Mark II ini juga bisa tersambung ke smartphone lewat aplikasi dan perantara Wi-Fi. Aplikasinya bisa kalian cari di toko-toko aplikasi masing-masing smartphone. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan lewat aplikasinya ya. Kalian bisa lihat ada image apa aja yang ada di kameranya, kemudian mentransfer foto ataupun video ke smartphone. Kemudian selain itu juga bisa digunakan sebagai remote shooting, kita bisa melihat feed langsung dari kameranya. Dan selain itu kita juga bisa melakukan auto transfer, jadi tiap kali kamera ini menyempet gambar akan langsung ditransfer ke smartphone. Dan ada juga fitur buat live streaming via YouTube. Untuk mendukung penggunanya upload ke sosial media, kamera Canon EOS M50 Mark II ini juga bisa merekam video secara vertikal. Caranya cukup dengan mengaktifkan informasi vertical video di menu settings, dan kemudian semua video yang direkam dalam format vertikal seperti ini akan ditransfer ke smartphone dan di playback di smartphone dalam orientasi vertikal juga. Satu hal yang gue sayangkan dari EOS M50 Mark II ini adalah meskipun dia punya port micro USB di sini, tapi nggak bisa digunakan untuk charging baterai di dalam bodi kamera. Padahal kalau misalnya bisa, itu fitur yang praktis banget ya. Kalau misalnya kita lagi traveling gitu, misalnya kita lagi pindah ke poin A ke poin B, kameranya bisa kita taruh tas sambil di charging. Jadi make sure aja kalian nggak sampai kehilangan chargernya ya, karena itu satu-satunya sarana untuk melakukan pengisian baterai. Canon EOS M50 Mark II ini datang standar dengan lensa kit berupa lensa IFM 1545 f3.5 f6.3. Dan bentuknya compact kayak gini ya, cuma sebelum mau dipakai kita harus buka kuncinya dulu. Jadi ada tombol di samping, kita geser ke depan, kemudian kita putar lensanya seperti ini, dan begitu dia udah nongol, barulah bisa dipakai. Gitu. Meskipun bentuknya kecil, ternyata lensa ini memiliki range yang lumayan oke ya, dari wide kemudian ke medium tele. Selain itu, autofocusnya juga bisa diandalkan untuk melakukan tracking subjek foto ataupun video, termasuk ketika melakukan continuous eye detection. Kalau fokusnya sendiri cukup cepat dan senyap ya, relatif nggak kedengeran kalau misalnya di video gitu, paling nggak dengan lensa kit ini. Dan selain face detect, auto face detect dengan eye detection, juga tersedia beberapa mode lain kalau misalnya kita butuh lebih presisi gitu. Kayak misalnya ada mode zone dan ada mode single focus. Semuanya bisa kita pilih lewat quick menu yang muncul di menu touchscreen.
Kalau untuk videonya, EOS M50 Mark II ini bisa merekam dalam format MP4 dan resolusinya sebenarnya bisa sampai 4K 25 fps. Tapi kalau gue kurang rekomen sih, soalnya di setting resolusi itu ada cropping yang kentara banget, jadi pinggir-pinggiran itu benar-benar kepotong, bidang pandangnya jadi lebih sempit. Kemudian AF-nya juga beralih ke sistem contrast detect yang lebih pelan dan nggak bisa diandalkan untuk mengejar fokus. Kalian juga bisa merekam video dalam format high frame rate. Nanti frame rate-nya itu akan tinggi dan gunanya adalah untuk melakukan slow motion. Itu resolusinya terbatas di 720p aja dan nggak ada fitur-fitur lain seperti audio, servo IF maupun digital IS. Oh ya, kamera ini juga dibekali dengan digital IS alias Electronic Image Stabilizer untuk mengurangi goyangan ketika kita merekam video. Lensa-lensa kayak lensa kit 1545 ini sebenarnya udah dibekali dengan OIS sih, Optical Image Stabilizer. Tapi digital IS bakal membantu untuk mengurangi goyangan lebih banyak lagi ketika kita merekam video. Selain itu, digital IS juga berguna untuk lensa-lensa yang nggak punya OIS, seperti misalnya lensa Pancake 22mm f2 ini, supaya nggak kelihatan goyang banget di video. Ada dua level yang bisa dipilih untuk digital IS. Tingkat yang pertama bisa meredam goyangan dengan cukup efektif dan cropping yang minimal di sekeliling frame. Tingkat yang kedua disebut dengan enhance, bisa meredam goyangan dengan lebih efektif lagi, tapi dengan cropping yang sangat kentara sehingga gambarnya kelihatan lebih sempit. Gak cuma buat video, Canon EOS M50 Mark II ternyata juga bisa diandalkan untuk menjepret foto. Kamera ini bisa melakukan continuous focus atau servo EF termasuk dengan eye detection untuk melacak subjek. Dan kecepatan burst-nya mencapai 10 fps sehingga masih bisa dipakai untuk merekam sequence action. Walaupun ya buffernya nggak dalam-dalam banget sih, cuma bisa beberapa detik kemudian akan melambat. Kualitas gambarnya sih menurut gue oke ya, dengan warna-warna khas Canon. Entah kenapa dari semua kamera yang pernah gue coba, gue paling suka dengan warnanya Canon. Skin tone-nya itu kelihatan pas, gitu juga dengan warna-warna lain seperti hijau dedaunan dan biru langit. Gambarnya terbilang clean di range ISO antara 100 sampai 800. Di ISO 1600 noise-nya mulai kelihatan, gitu juga di 3200 yang lebih kentara. Di ISO 6400 noise-nya lebih kelihatan lagi dan detail-detail mulai kelihatan hilang, detail-detail kecil. Tapi gambarnya masih oke overall. Di ISO 12800 itu udah hilang banget detail-detailnya, tapi ya masih bisa lah kalau buat emergency. Tapi kalau udah sampai ke 25600 dan di atasnya itu mendingan nggak usah dipakai sih, soalnya gambarnya udah kelihatan hancur banget. Last but not least, kamera ini juga menyediakan mode silent alias full electronic shutter. Letaknya itu tapi agak susah dijangkau, jadi kita mesti ngubah mode dialnya dulu ke mode scene. Kemudian dari berbagai scene yang ada kita pilih silent mode. Sayangnya di mode ini kita nggak bisa mengatur parameter pemotretan secara manual, jadi semuanya dilakukan secara otomatis. Tapi ya paling nggak mode ini ada dan bisa dipilih untuk membuat kameranya benar-benar nggak bersuara ketika menjepret foto. Nah, Sobat Tekno, itu tadi video review Canon EOS M50 Mark II. Kamera ini sebenarnya bisa dibilang punya fitur yang cukup lengkap ya, termasuk layar sentuh 3 inci yang bisa menghadap ke depan alias fully articulating kayak gini. Meskipun ya ada beberapa fitur yang penting tapi absen dari kamera ini ya, kayak misalnya in-body image stabilizer ataupun USB charging. Videonya bisa diatur sampai resolusi 4K tapi dengan limitasi ya, kayak misalnya crop factor yang lumayan kentara tadi. Kemudian kamera ini juga nggak punya profil gamma tambahan kayak misalnya C-Log yang profil flat seperti yang biasa ditemukan di kamera high-end Canon. Tapi pada akhirnya EOS M50 Mark II ini kayaknya sih emang sengaja ditujukan untuk content creator yang casual ya.
Dan fitur-fiturnya pun menurut gua emang sengaja ditujukan untuk mempermudah proses berkreasi. Kayak misalnya eye detection AF, kemudian ada touchscreen yang responsif, dan juga perekaman vertikal video. Jadi kalau menurut gua Canon EOS M50 Mark II ini cocok buat kalian yang nggak mau ribet tapi butuh gambar berkualitas tinggi untuk merekam foto dan video dalam berbagai situasi. Misalnya ketika acara keluarga, traveling, maupun syuting di dalam kamar ataupun studio. Untuk harganya di Indonesia Canon EOS M50 Mark II ini dijual dalam beberapa versi. Yang pertama body only itu harganya sekitar 10 jutaan, kemudian ada versi kit dengan lensa 15-45 harganya 11 jutaan, dan lensa telephoto 55-200 dengan harga 15 jutaan. Oke, Sobat Tekno, sekian dulu video kali ini bersama kamera mirrorless Canon EOS M50 Mark II. Gue Yusuf dari Kompas Tekno, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.